Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-46 pada Minggu 10 April 2022 sejak pertama kali dilancarkan pada 24 Februari lalu. Memasuki serangan di hari ke-46, berbagai hal baru terjadi. Mulai dari Ukraina mengambil kebijakan untuk melarang semua impor dari Rusia, pasukan Rusia kehabisan obat-obatan, hingga Moskwa menunjuk Jenderal Alexander Dvornikov menjadi komandan perang di Ukraina. Lebih lengkapnya, berikut rangkuman hari ke-46 serangan Rusia ke Ukraina. Ukraina telah mengambil kebijakan untuk melarang semua impor dari Rusia. Negara-negara lain juga diminta mengikuti kebijakan larangan impor dari Rusia dan memberlakukan sanksi ekonomi yang lebih keras terhadap Moskwa. Diketahui, sebelum perang, Rusia merupakan salah satu mitra dagang utama Ukraina dengan nilai impor tahunan mencapai sekitar 6 miliar dolar AS atau setara 86 miliar rupiah. Sejak awal invasi Rusia ke Ukraina, pertukaran barang dan jasa antar dua negara memang sudah hampir tidak ada. Namun, langkah Ukraina ini menjadi sebuah peraturan atau hukum. Selain itu, surat kabar independen Rusia, Pskovskaya Gubernia melaporkan setidaknya 60 pasukan terjun payung Rusia dari satu unit di Provinsi Pskov menolak untuk bertempur di Ukraina. Akibatnya, pasukan dipecat dan beberapa diancam dengan tuntutan pidana lantaran desersi atau gagal mematuhi perintah. Pasukan itu bukan satu-satunya yang menolak untuk bertempur. 11 anggota Garda Nasional Rosgvardia Rusia di wilayah Khakassia juga dilaporkan memberontak. Tak hanya itu, Jubir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Sputun mengatakan pasukan Rusia kehabisan obat-obatan dan tenaga medis. Rusia disebut telah mendirikan rumah sakit lapangan di beberapa bagian wilayah Kharkiv, Zaporizhia, dan Kherson. Sputun juga menyampaikan bahwa pasukan Rusia kini terus menyerang kota-kota besar Ukraina, termasuk Kharkiv, Izium, dan Mariupol. Водночас, в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. Також особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога примушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah melakukan serangan terhadap 86 situs militer di Ukraina pada Sabtu 9 April 2022 malam. Pernyataan ini rilis pada Minggu 10 April 2022. Rusia menyebut serangan itu terjadi di kota timur tengah Dnipro, kota Mykolaiv di selatan Ukraina, serta kota terbesar kedua di Ukraina yaitu Kharkiv. Оперативно-тактической авиацией воздушно-космических сил России поражены 86 военных объектов Украины. Среди них 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, 3 склада горючего, 3 установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники. Rusia menunjuk Jenderal Alexander Dvornikov untuk memimpin perang Rusia di Ukraina. Penunjukan ini terjadi di tengah reorganisasi untuk menyatukan struktur komando militer dan mengubah taktik perang. Diketahui, Dvornikov dijuluki sebagai Jagal Suriah dan merupakan salah satu jenderal favorit Presiden Rusia Vladimir Putin. Penunjukan Dvornikov menjadi komandan perang dikhawatirkan akan membuat perang di Ukraina akan menjadi lebih berdarah. Pasalnya, ia menjadi terkenal pada 2015 karena memerintahkan pengeboman di Aleppo yang menewaskan ribuan orang.